pernah gentar berjuang. La 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 la. Berkelut waktu, berbaur debu, mengusap peluh di wajahmu, mengejar mimpi, harapan pasti, tentukan langkahmu, beranjaklah. Assalamualaikum. Salam. Ibu pasti Ibu Omi? Betul. Neng siapa ya? Saya Mari dari Yayasan Mandiri Jakarta. Saya dapat informasi bahwa Ibu Omi adalah pengusaha sumpia yang sukses di daerah Ibu. Boleh saya mencicipi sumpia buatan Ibu? Boleh, boleh. Silakan masuk, Neng. Oh iya, terima kasih Ibu. Silakan, Neng. Terima kasih. Kenalkan ini anak saya, Mbak. Silakan, Neng. Ini hasil produksi saya. Ini rasa udang, ini rasa bawang, dan ini udang pedas. Silahkan cicipin. Terima kasih. Ibu yang menjadi andalan sumpia Ibu yang mana? Yang udang. Oh, yang udah saya Yang cicipi udang ya Bu biasa, ya. iya silahkan. Renyah sekali ya Bu ya. Ibu satu bulan memproduksi sumpia ini berapa banyak Bu permintaan dari pesanan? Kalau satu bulan itu 1000 sampai 1500. 1000 sampai 1500 bal. Bal ya. Iya. Satu bal itu ada berapa kilo Bu? Satu bal itu kemasan 5 kilo. 5 kilo. Cukup Iya. banyak juga ya Bu ya. Iya. Ibu awal mula terjun usaha sumpia ini gimana sih Bu ceritanya? Begini Neng, saya rumah tangga udah 2 kali. Satu sama orang Palembang, dapat anak 1. Karena dia kawin lagi, jadi saya minta cerai. Sudah cerai dari sana, saya pulang ke kampung dari Palembang, pulang ke Cirebon. Anak saya dititipkan di kakak saya, lalu saya pergi ke Bandung untuk mencari kerja. Saya dapat kerja di sana di pabrik tekstil. Selama saya kerja di pabrik tekstil, saya mengikuti saudara saya yang diperkenalkan kepada seorang duda yang bernama itu Pak Hasan, dosen dari Fakultas Ekonomi. Di sana saya akhirnya menikah sama dia. Dalam rumah tangga saya di sana gagal lagi karena mertua saya terlalu otoriter. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu kemana? Ada di dalam. San, udah gajian? Udah Bu. Ini jatah kamu. Sampai kapan kita harus seperti ini? Karena semua uang penghasilan suami dikuasai oleh ibu mertua saya, kemudian untuk bisa menambah uang buat diri saya dan anak-anak, saya akhirnya berjualan sepatu di pasar. Bu, saya pamit. Kalau kamu tidak sanggup jadi istri anakku, kenapa tidak bilang dari dulu?
Akhirnya karena tidak tahan terus dengan perlakuan mertua yang sewenang-wenang dan suami yang tidak berdaya membela hak-hak istrinya, akhirnya saya memutuskan untuk berpisah dari suami saya dan meninggalkan rumah itu. Bu! Bu, begini. Ini saya masih punya sedikit tabungan untuk modal usaha kamu nanti. Hanya ini yang bisa saya berikan untuk kamu dan anak-anak. Ternyata jumlah uang yang diam-diam diberikan oleh mantan suami saya cukup besar, sampai bisa untuk membeli sebuah rumah untuk saya jadikan restoran. Tempat ini sangat baik, Bu. Pasti cocok buat buka usaha. Kalau tempat ini bagus untuk usaha, kenapa dijual? Kebetulan kami mau pindah ke Bandung. Begini Pak, sebetulnya posisi tempat ini kurang bagus dan masih banyak renovasi yang harus dilakukan supaya layak dipakai usaha. Begini saja, penawaran harga dari saya adalah 22 juta. Kalau Bapak mau, saya bayar. Kalau tidak, Bapak silahkan cari pembeli lain. Iya, boleh. Nah, sisa dari pembelian rumah itu pun ternyata masih cukup banyak untuk modal usaha restoran itu. Dan masih sisa lagi kalau mau buka usaha kecil yang lain. Cuman ternyata usaha restoran tidak semulus bayangan saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, apa kabar? Dah lama datang. Iya, aku dengar dari teman-teman katanya kamu buka usaha restoran di sini. Jadi aku mampir. Wah, hampir 5 tahun kita berpisah. Ternyata kamu tidak banyak berubah. Kamu juga. Yuk. Kok restorannya sepi sih? Ya, beginilah. Ternyata gak gampang mengelola restoran di tempat ini. Pantes aja pemiliknya dulu mau buru-buru menjual tempat ini. Aku ingin beralih usaha lain aja. Tapi usaha apa ya? Coba aja usaha pakan ternak. Kayaknya prospeknya bagus tuh. Susah nggak ngelolanya? Aku rasa tidak. Bahan bakunya murah. Pengelolaannya gampang. Pasarnya luas lagi. Nah, apalagi pakan ternak kan tidak gampang basi kayak makanan di restoran ini. Oh iya ya. Tapi gimana caranya? Nanti aku ajarin. Kebetulan aku buka usaha sama. Nggak takut saingan sama aku? Kenapa harus takut? Mendingan saingan sama kamu, teman sendiri, daripada sama orang lain yang nggak aku kenal. Makan ya? Gratis nih. Boleh, makannya gratis. Tapi pulangnya bayar. Kamu bisa aja deh. Akhirnya saya pun beralih ke usaha pakan ternak, namun juga tidak membawa hasil yang baik. Ini kenapa dibawa lagi? Peternak itu sudah punya pemasok yang baru, Bu. Sudah 5 peternakan yang menolak kiriman kita. Iya, Bu. Sep, kamu makan apa? Asik banget. Keripik singkong, Bu. Boleh ibu minta? Boleh, Bu. Sep, bikin keripik singkong kayak gini susah nggak sih? Ya gampang lah, Bu. Namanya juga keripik singkong. Bahannya murah. Tinggal potong, kasih bumbu, goreng, udah.
Loh, kenapa kamu? Gawat, Bu. Gawat kenapa? Keripiknya dikembaliin semua. Alasannya apa? Ini, lihat. Kok bisa jadi begini? Kata penyalurnya, bahan bakunya tidak bagus. Kita kan beli singkong di daerah sini juga. Justru itu, Bu, salahnya. Singkong di daerah sini mutunya tidak bagus, tidak tahan lama. Kalau begitu, kita cari di daerah lain saja. Sudah, Bu. Tapi dimanapun, singkong sudah habis diborong orang. Aduh, gimana ya? Jangan putus asa. Kayaknya emang hidupku sial. Pernikahanku gagal terus. Usaha apapun yang aku kelola, semuanya mandek. Jangan-jangan ada yang gak beres sama aku. Jangan berprasangka buruk pada diri sendiri begitu dong, Omi. Mungkin belum jalannya. Jangan-jangan mungkin kamu belum menemukan usaha yang cocok buat kamu. Kan kalau bikin usaha katanya cocok-cocokan. Tiap orang bakat usahanya bisa lain-lain. Ada yang bakat di mebel, ada yang bakat di buka bengkel, ada yang buka toko pakaian. Nah, mungkin saja usaha-usaha yang selama ini kamu jalanin bukan usaha yang cocok buat kamu. Terus aku harus bagaimana nih? Anak-anak kan tetap harus makan. Coba deh usaha lain yang tidak memerlukan modal besar. Cuma jenis produknya saja yang bisa kamu rubah. Maksudnya? Selama ini kan kamu cuma mikir bikin keripik singkong nih. Sekarang coba kamu pikir produk lain. Ya jenisnya makanan kecil juga lah. Nanti kamu bisa eksperimen dengan menggunakan alat-alat yang sudah kamu punya. Terus bikin apa dong? Coba bikin sumpia. Sumpia? Iya, bikinnya gampang dan lebih awet lagi. Pasarnya lebih luas. Apalagi menjelang hari raya nanti pasti pesanannya lebih banyak, Omi. Nah, ini kesempatan emas. Tapi gimana bikinnya? Gampang, aku bisa bikinnya. Nanti aku ajarin. Kamu mau? Mau. Wah, bagus sekali jadinya sumpia ini ya. Kita cobain yuk. Enak. Bener ya. Ternyata bikinnya juga nggak susah. Ini baru satu macam. Sumpia sebetulnya bisa dibikin berbagai jenis rasa yang berbeda loh. Wah, kalau begitu coba eksperimen yang lain saja. Wah, ayo, siapa takut? Waduh, Ibu Omi, untung Ibu datang hari ini. Loh, kenapa? Sumpia Ibu habis diborong orang. Terus orang itu pesan lagi. Saya sudah tawarkan sumpia produksi orang lain, tapi tidak mau. Mereka cuma mau sumpia bikinan Ibu. Hah? Masa? Betul, Bu. Sudah ada 3 orang yang memesan sumpia Ibu. Alhamdulillah. Jadi saya minta Ibu besok mengantar lagi. Hah? Besok? Bulan depan mungkin saya berhenti bekerja, Bu. Kenapa? Kalau saya ngantar kue ke pasar, para pedagang selalu menanyakan pesanan mereka yang belum kita penuhi. Loh, jangan begitu. Masa gara-gara masalah itu kamu mau berhenti kerja? Ya, daripada saya dikeroyok para pedagang. Tapi kalau Ibu Omi bersedia memenuhi semua pesanan, mau deh saya bekerja terus di sini. Ya, tapi gimana ya kalau harus memenuhi semua keinginan mereka? Artinya kan harus membeli mesin baru, harus ada perusahaan pabrik, tambah pekerja, harus membeli bahan baku. Artinya kan ada tambahan modal lagi. Dapat dari mana saya uangnya? Minjem di bank aja, Bu. Pinjem di bank. Iya, kan orang-orang banyak yang pinjam di bank. Masa Ibu nggak boleh?
Begini Bu Omi, setelah kami pelajari pengajuan pembiayaan Bu Omi, ternyata menurut perhitungan kita itu cukup layak untuk kita biayai. Saya melihat bahwa penjualan Ibu selama beberapa tahun terakhir ini meningkat cukup tajam. Ibu juga ada beberapa pembeli baru yang insya Allah mungkin jadi prospek yang bagus. Oleh karena itu, mudah-mudahan nanti pembiayaan dari kami ini bisa memenuhi apa yang menjadi harapan Ibu. Aduh, terima kasih Pak. Ternyata tidak sesulit yang saya duga meminjam modal di bank. Iya, jadi sistemnya ini disebut musyarakah, Bu. Di mana kami bank sebagai pemberi modal kepada Ibu dan Ibu sebagai pengelola usaha dari modal yang kami berikan. Nah, untuk program yang Ibu ini kami sebutnya Pundi Syariah Mandiri. Ini adalah kerjasama antara Yayasan Da Mandiri di Jakarta dengan Bank Syariah Mandiri. Jadi dana yang Ibu peroleh sekarang itu berasal dari Yayasan Da Mandiri. Nah, kemudian nanti untuk bagi hasilnya kepada kami, Ibu harus memberikan laporan penjualan secara rutin bulanan. Nah, atas dasar penjualan itulah kemudian kami dan Ibu nanti akan berbagi hasil. Bagi hasil? Nah, begini Bu, jadi keuntungan dari sistem musyarakah ini diantaranya adalah Ibu nanti untuk setiap bagi hasil setiap bulannya itu berdasarkan penjualan Ibu. Jadi kalau penjualannya tinggi, maka Ibu bagi hasilnya ke kami pun tinggi. Nah, sebaliknya pada saat rendah pun Ibu bagi hasilnya kepada kami rendah. Nah, di samping itu, karena ini sistemnya partnership tadi bagi hasil, maka kami pun akan memberikan konsultasi kalau misalnya Ibu mengalami kesulitan dalam pengelolaan usaha. Oleh karena itu, ke depannya, jika Ibu ada masalah dengan usaha Ibu, jangan ragu-ragu untuk berkonsultasi dengan Bank Syariah Mandiri. Nanti kita akan selesaikan problem Ibu secara bersama-sama. Waduh, bagus sekali kalau begitu. Terima kasih, Pak. Kisah tentang manusia mendayung langkah kehidupan, banyak cerita yang tersimpan di balik dua matamu. La 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 la. Walau hujan. Wah, cerita Ibu luar biasa sekali. Boleh Bu saya melihat tempat pembuatan sumpia Ibu? Boleh, Neng. Besok aja datang ke rumah saya. Kebetulan istri Bupati mau datang ke tempat saya. Dengan senang hati Bu, insya Allah saya pasti akan datang. Terima kasih. Kisah tentang manusia mendayung langkah kehidupan, banyak cerita yang tersimpan di balik dua matamu. La 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 la. Walau hujan, walau panas, kaki pun terus berjalan. Walau gelombang badai menghadang, tak pernah gentar berjuang. La 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 la. Bergelut waktu, berbaur debu, mengusap peluh di wajahmu, mengejar mimpi, harapan pasti, tentukan langkahmu, beranjak lagi, mengupas hari dengan pasti, jalan lagi, terus mencari dan mencari, tak berhenti, menggali mimpi untuk anak esok hari, terus mendaki dengan pasti, langkah lagi. La 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 la. Walau hujan, walau panas, kaki pun terus berjalan. Walau gelombang badai menghadang,